Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today, my beloved student? I do hope all of you still in good condition with your family and getting closer to our Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay. Welcome to English class. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca dan memulai aktivitas kita dengan mengucapkan Bismillah. Let's start our activity today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan sebelum kita mulai belajar, marilah bersama-sama kita membaca doa belajar ya. Before we start our lesson today, let's say our prayers. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, now we will continue our lesson today, and today we still in chapter 2. Kita masih membahas bab 2, and the title is This is me. Inilah jati diri saya. Okay, my beloved student, yeah, please prepare your book, your English book, and please open your book in page 27. Ya, tolong disiapkan bukunya dan silakan dibuka buku paket bahasa Inggrisnya halaman 27. But before we continue our lesson today, I'd like to give you more information about learning purposes. Mem akan memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, there are 3 points in our learning purposes. The first is peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk menginformasikan jati dirinya dengan pendek dan sederhana, termasuk nama, asal, alamat, kesenangan, dan anggota keluarganya kepada orang lain. The second is peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan sosial, menjadi lebih mengenal diri dan keluarganya, saling mengenal satu dengan lainnya. And the third is peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain. Okay, that was the learning purposes of our lesson today. Now, today we are going to talk about alphabet and spell our names. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu? Yes, alphabet and spell our names. Abjad dan mengeja nama kita. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan
mempelajari atau membahas cara pengucapan huruf demi huruf pada abjad dan cara mengeja nama kita huruf demi huruf. Ya, oke, untuk lebih jelasnya, let's check it out. Oke, sekarang kita sudah berada pada slide berikut. Nah, ini adalah tampilan slide mengenai alfabet. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, Mem juga berharap kalian membuka buku kalian. Please open your book in page 27 pada halaman ke-27. Ya. Oke, alphabet. How do you spell it? Bagaimana kamu mengejanya, mengucapkannya? Kita mulai ya. Mem akan memulai terlebih dahulu, memberikan contoh kepada kalian. Silakan diikuti. Please follow me. Oke, yang pertama. Dalam bahasa Indonesia ada huruf A. Dalam bahasa Inggris diucapkan dengan A. Ya, selanjutnya ada huruf B. Dalam bahasa Inggris cara pengucapannya adalah B. Nah, perhatikan ada tanda titik 2 setelah kata B. Maksudnya bahwa B ini harus dibaca panjang, dibaca lama. Seperti contoh B, ya, dibaca agak lama ya, bukan B, ya, bukan seperti itu, tapi dibaca dengan B, ditekan dan sedikit lama. Oke, kita lanjut. Ya, ada huruf C. Cara membacanya dalam bahasa Inggris C. Tidak dibaca cepat ya, karena ada tanda titik 2 seperti ini. Tidak dibaca cepat, tapi dibaca agak lama. C, bukan C, ya, bukan seperti itu ya, tapi dibaca C, agak lama dan ditekan. Kemudian ada huruf D. Dalam bahasa Inggris dibaca D. Ditahan ya, ditahan agak lama, suaranya ditahan agak lama. D. Selanjutnya ada huruf E. Dalam bahasa Inggris dibaca I. Nah, berikutnya ada huruf F. Dalam bahasa Inggris dibaca F. Ini dibaca cepat karena tidak ada tanda titik 2 setelah kata F. Jadi kita baca cepat, dibaca cepat seperti F. Bukan F, bukan seperti itu ya. Iya, tapi dibaca cepat. F. Oke, seperti itu. Oke, next ada huruf G. Dalam bahasa Inggris dibaca G. Nah, ini kita tekan, ditahan suaranya sedikit lama. G. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada huruf H dalam bahasa Indonesia dan pengucapannya dalam bahasa Inggris adalah 8. Nah, ini dibaca cepat karena tidak ada tanda titik 2 setelah kata 8. Ya, dibaca cepat seperti 8. Ya, jangan dibaca lama, jangan dibaca seperti 8. Ya, itu salah. Karena tidak ada tanda titik 2 setelah kata 8. Ini dibaca cepat saja ya. 8. Ya, seperti itu. Oke, next. Ada huruf I. Huruf I, cara pengucapannya dalam bahasa Inggris I. Ya, ini dibaca cepat juga, tidak ada tanda panjangnya. I. Ya, seperti itu ya.
Kemudian berikutnya ada huruf J. J. J dalam bahasa Inggris dibaca J. Kita baca cepat. J. Ya, bukan, jangan dibaca lama. Jangan dibaca J. Salah ya. Kita baca cepat saja. J. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada huruf K. Dalam bahasa Inggris kita baca K. Dibaca cepat. K. Ya, seperti itu. Kemudian ada huruf L. Dalam bahasa Inggris dibaca L. Dibaca cepat. L. Ya. Selanjutnya ada huruf M. Dalam bahasa Inggris kita baca M. M. Kemudian ada huruf N. Dalam bahasa Inggris kita baca N. N. Berikutnya ada huruf O. Dalam bahasa Inggris kita membacanya seperti dengan cara O. Baca cepat ya. O. Ya. Seperti itu. Selanjutnya ada huruf P. Dalam bahasa Indonesia ini dibaca P. Ya, lihat ada tanda titik 2 setelah kata P. Jadi ini menandakan kita tahan suara sedikit lama dengan cara membaca P. Seperti itu. P. Jangan dibaca cepat. Jangan dibaca seperti P. Ya. Jangan ya. Karena ada tanda titik 2 setelah kata P. Jadi suaranya agak ditahan sedikit lama. P. Oke, selanjutnya ada huruf Q dalam bahasa Indonesia, huruf Q. Dalam bahasa Inggris kita membaca Q. Q. Seperti itu, Q. Oke, berikutnya ada huruf R. R dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris kita membaca R. Ada tanda titik 2, kita tahan sedikit suaranya, dibaca sedikit lama. R. Dan lidahnya digulung naik ke atas. R. Jadi seolah-olah huruf R-nya sudah tidak kentara lagi diucapkan. R. Ya. Bukan R, tapi R. Lidahnya naik ke atas. Dan sedikit sedikit tegang ya lidahnya. R. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada huruf ya. Dalam bahasa Indonesia kita baca S, dan dalam bahasa Inggris kita membaca S. Ini kita baca cepat, tidak ada tanda panjang. S. Ya. Seperti itu ya. Next. Ada huruf T. Oke. Huruf T dalam bahasa Inggris kita baca T. Ini ada tanda panjangnya, titik 2. Jadi kita tahan suara T. Ya, seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian. Ya, ada huruf U. Dalam bahasa Indonesia kita baca U. Dan dalam bahasa Inggris kita membaca U. U. Oke, ditahan sedikit lama. Kemudian ada huruf V. V ini dalam bahasa Inggris cara membacanya V. V. Dan selanjutnya ada huruf W. Cara membacanya dalam bahasa Inggris ialah W. W. Oke, dan selanjutnya ada huruf X. Dalam bahasa Inggris kita baca dengan X. Kita baca agak cepat, X. Ya, karena tidak ada tanda panjangnya. Tidak ada tanda titik 2. Kita baca cepat, X. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya ada huruf Y. Dalam bahasa Indonesia kita baca Y. Dan dalam bahasa Inggris kita mengucapkan Y. Y. Ya, cepat ya, Y.
Oke. Dan berikutnya yang terakhir ialah huruf Z. Dalam bahasa Indonesia Z, dalam bahasa Inggris Z. Z. Oke. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Dibacanya agak ditahan, suaranya ditahan dan ada sedikit lama karena ada tanda titik 2 seperti ini, itu dibaca agak lama dan suaranya ditahan. Oke, my beloved student, saya harap anak-anakku sudah paham bagaimana cara pengucapan abjad, huruf demi huruf dalam bahasa Inggris ialah alfabet, ya. Nah, sekarang Mem akan mengulangi sekali lagi, tapi Mem menggunakan nada, dengan menggunakan nada ya. Coba didengarkan baik-baik dan silakan diikuti. Okay, alphabet. How do you spell it? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time you can sing with me. Yes, that was the alphabet. Oke ya, anak-anakku sekalian, itu tadi cara mengucapkan alfabet dengan menggunakan nada. Nah, kita ulang sekali lagi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time you can sing with me. Okay. Yeah. Okay, my beloved student, that was the alphabet. Itulah tadi cara pengucapan alfabet huruf demi huruf. Okay, now we move to the next slide. Sekarang kita pindah ke slide berikutnya dan mari kita simak sama-sama penjelasannya ya. Nah, di sini pada slide ini kita akan mempelajari tentang mengeja nama kita. Let's spell our names. Mari mengeja nama kita. Nah, di sini ada 3 orang. There are 3 people in the picture. Oke. Nah, yang pertama ini adalah gurunya, ada 3 orang. Yang pertama adalah guru dan 2 orang siswa. Sekarang kita baca sama-sama ya. Dan kalian juga bisa membuka buku paket kalian pada halaman, open your book in page 28, pada halaman ke-28. 28. Oke. Oke, sekarang diperhatikan baik-baik ya. Mem akan memberikan penjelasan dan cara Mem akan membacakan. Silakan diikuti. Ya, gurunya dulu yang bertanya. How do you spell your name? How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Ya, ini kata gurunya. Sekarang siswanya menjawab. Perhatikan. Pay attention please. My name is Siti. My name is Siti. S-I-T-I. Siti. Nama saya Siti. S-I-T-I. Nah, ini dalam versi bahasa Indonesianya. Dalam versi bahasa Inggrisnya, my name is Siti. S-I-T-I. Ya, seperti itu ya cara mengeja nama dan cara memperkenalkan namanya. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita perhatikan lagi murid yang kedua menjawab. Tadi gurunya bertanya, apa pertanyaannya? Ya.
How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Ya, murid yang kedua menjawab, My name is Benny. B-E-N-I. Sekali lagi ya. My name is Benny. B-E-N-I. Nama saya Benny. B-E-N-I. Ya, seperti itu cara menjawabnya, versi bahasa Indonesianya dan versi bahasa Inggrisnya. Oke, anak-anakku sekalian, I do hope all of you understand about the explanation. Saya harap semua sudah paham ya. Pada slide sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengucapkan abjad, huruf demi huruf, mengucapkan alfabet, huruf demi huruf, letter by letter, huruf demi huruf. Dan sekarang kita, pada slide ini kita belajar mengeja nama kita. Ya, seperti itu ya. Okay, we move to the next slide. Kita pindah ke slide berikutnya. Yeah, now I'd like to give you individual text. Tugas individu pertama. Individual text 1, tugas individu pertama. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas individu. Apa yang kalian harus kerjakan? Record your voice to say every letter loudly, clearly, and correctly. Jadi, tolong direkam suaranya, membacakan huruf demi huruf dengan lantang, jelas, dan benar. Ya, direkam suaranya ya, seperti tadi Mem ajarkan cara pengucapannya huruf demi huruf. Yang pertama A, B, C, D, E, F. Ini baca cepat. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, seperti itu ya cara. Jadi silakan direkam suaranya mengucapkan huruf demi huruf dengan lantang, jelas, dan benar. Bisa juga dengan menggunakan nada seperti tadi, nada yang Mem ajarkan seperti tadi. Silahkan direkam suaranya. Ya, oke ya. Tugas individu 1 ini adalah sebagai tugas untuk menilai dalam penilaian keterampilan. Jadi tolong dikerjakan dengan benar. Ya, oke, my beloved student. Sekarang kita akan pindah. Now we move to the next slide. Kita pindah ke slide berikutnya. Ya, individual text 2, tugas individu kedua. Apa yang harus kalian kerjakan? Ya, kita lihat dulu example. Di sini ada contoh. Ya, contoh. Seperti tadi yang Mem ajarkan, yang Mem jelaskan, how do you spell your name? Nah, di sini ada pertanyaan. Seperti yang tadi, cara mengeja nama. Ya, ini ada contohnya Mem berikan. Kita baca dulu ya. How do you spell your name? Answer, jawabannya. Ini contoh ya. My name is Muhammad Nafis. My name is Muhammad Nafis. Jadi kalau namanya seperti ini, cara mengejanya kita baca sama-sama ya. My name is Muhammad Nafis. M-U-H-A-M-M-A-D-N-A-F-I-S. Muhammad Nafis. Seperti itu ya. Jadi cara mengeja namanya huruf demi huruf.
Nah, sekarang tugasnya yang tadi ini adalah contoh yang memberikan. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Kemudian soalnya yang ini. Answer the question below. Jawablah pertanyaan di bawah ini. How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Ya, silahkan dijawab. Contohnya seperti di atas. Ya, oke, anak-anak sekalian, my beloved student, tugas individu kedua ini sebagai penilaian pengetahuan bagi kalian. Jadi, dalam bahasa Inggris itu menilai dua hal. Yang pertama, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ada juga penilaian sikap. Namun untuk kali ini, pada pembahasan kita kali ini, tugas individu satu itu untuk penilaian keterampilan dan tugas individu kedua untuk penilaian pengetahuan. Jadi silakan dikerja dengan baik ya, anak-anakku sekalian. Okay, I think that's all my explanation. So, before we close our meeting today, I would like to give you words of wisdom, kata-kata mutiara. Ya, better late than never. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Study now, be proud later. Belajar hari ini, berbanggalah di kemudian hari. Jadi, pekerjaan yang kita lakukan, anak-anakku sekalian, tidak ada yang sia-sia. Jadi tetaplah semangat dalam belajar, ya. Okay, before we close our meeting, let's pray our closing prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.